Siang itu jalanan di depan sekolah menengah kota kecil itu mendadak ricuh. Panas terik memantul di aspal ketika sebuah mobil patroli polisi berhenti mendadak. Dari dalam keluar dua orang polisi dengan wajah angkuh. Salah satunya, bernama Suryanto, terkenal arogan, suka mencari masalah dan menakut-nakuti orang. Dia mendekati seorang siswi bernama Lestari yang sedang pulang sekolah berjalan kaki. "Hei kamu, berhenti!" bentaknya lantang. Lestari yang kaget hanya bisa menoleh, wajahnya pucat karena tak mengerti apa kesalahannya. "Ada apa, Pak?" tanyanya sopan. Polisi itu melirik tas lusuh yang Lestari bawa. "Kamu mencurigakan. Jangan-jangan kamu bawa narkoba di dalam tas itu. Ayo buka sekarang." Suaranya keras, mengundang perhatian orang-orang di sekitar. Murid-murid lain yang juga pulang sekolah hanya bisa menonton dari jauh, takut ikut terseret masalah. Lestari sebenarnya anak yatim, ibunya hanya penjual kue keliling. Hidupnya sederhana, bahkan uang jajan pun sering pas-pasan. Mendapat tuduhan seperti itu membuat hatinya teriris. "Saya nggak bawa apa-apa, Pak. Ini cuma buku pelajaran dan bekal tadi," jawabnya sambil berusaha menahan tangis. Namun Suryanto justru semakin kasar. Dia merampas tas Lestari, menumpahkan isi di jalanan, hingga buku-buku berserakan. Bekal sisa nasi bungkus juga jatuh, berserakan di tanah kotor. Orang-orang sekitar hanya bisa terdiam. Ada yang berani merekam dengan ponsel, tapi tak satu pun yang berani maju membela. Melihat itu, Lestari merasakan dadanya sesak. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergejolak. Sejak kecil sebenarnya dia sudah diwarisi ajian leluhur oleh almarhum kakeknya, sebuah ilmu yang dikenal dengan nama rawa rontek, ilmu kebal, ilmu yang membuat tubuhnya tak bisa mati meski dipukul, disayat, atau dilukai. Ilmu itu diturunkan hanya untuk berjaga, bukan untuk pamer. Lestari berusaha hidup normal, namun ketika harga dirinya diinjak dan ibunya ikut dihina oleh polisi itu yang berkata, "Pantas aja miskin, anak penjual kue ternyata sekolah di sini, sok-sokan pinter." Api di dada Lestari tak terbendung lagi. "Pak, jangan seenaknya menuduh orang tanpa bukti. Saya nggak salah," ucap Lestari dengan suara gemetar. Tapi polisi itu malah menampar pipinya keras di depan semua orang. Seketika terdengar suara teriakan murid-murid lain. "Kasian, ditampar," teriak salah satu teman Lestari. Namun polisi itu tetap tertawa sinis. Saat itulah sesuatu berubah. Mata Lestari mendadak merah, aura dingin menyelimuti tubuhnya. Dia berdiri tegak, meski pipinya memerah bekas tamparan. "Jangan paksa saya mengeluarkan apa yang harusnya tidak saya keluarkan," katanya lirih, namun penuh wibawa. Polisi itu malah tertawa terbahak. "Hahaha, apa maksudmu? Mau melawan polisi? Hah? Ayo kalau berani." Tanpa ragu Suryanto mendorong Lestari dengan keras. Tubuhnya terhuyung lalu jatuh ke aspal. Orang-orang menjerit kecil. Namun ajaibnya, Lestari bangkit lagi tanpa luka sedikit pun. Bahkan darah yang harusnya keluar karena kulitnya tergores sama sekali tidak ada. Suryanto melotot. "Hah? Mustahil," katanya. Dia mengambil tongkat pentungan, lalu menghantamkan ke lengan Lestari. Suara gedebuk terdengar, namun tongkat itu patah. Kerumunan langsung heboh. "Ya Allah, itu anak nggak kenapa-kenapa," bisik seseorang. Lestari menatap tajam, dadanya bernafas berat. "Saya sudah bilang jangan paksa saya," suaranya serak, tapi penuh aura mistis. Suryanto yang mulai panik malah makin brutal. Dia mengambil pistol dari sarungnya. "Kalau begitu, kita lihat apa kamu masih bisa sombong setelah peluru ini menembus kepalamu." Kerumunan semakin panik. Ada yang menjerit, ada yang lari. Namun sebelum pistol itu meletus, udara seakan berhenti. Lestari mengucapkan sesuatu dalam hati, sebuah mantra peninggalan leluhurnya. Tubuhnya bergetar, lalu ia membuka kedua tangannya. "Rawa rontek," gumamnya pelan. Suryanto akhirnya menembak. Dor. Peluru meluncur cepat menghantam dada Lestari. Semua orang menutup mulut, ngeri menyaksikan. Namun tak lama kemudian, asap peluru hilang dan Lestari masih berdiri tegak, tanpa luka sedikit pun.
Bajunya hanya robek sedikit. Matanya menyala merah, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Suryanto mendadak mundur, keringat dingin mengucur deras. Ini, apa-apaan? Kau manusia atau setan? Teriaknya ketakutan. Lestari melangkah maju, setiap langkahnya membuat orang-orang di sekitar bergidik. Saya manusia biasa, tapi ada warisan yang saya jaga. Jangan pernah hina saya atau ibu saya lagi, katanya dengan suara berat. Tiba-tiba Suryanto jatuh tersungkur, tangannya gemetar hebat, pistolnya terlepas. Rekan polisinya yang dari tadi hanya menonton juga ikut pucat pasi. Pak, dia, kebal peluru. Bisiknya. Kerumunan pun bersorak, beberapa merekam dengan jelas. Video itu langsung tersebar di media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan. Polisi arogan ditampar balik karma, siswi SMA kebal peluru. Hingga dalam hitungan jam menjadi viral di mana-mana. Namun bagi Lestari, ini bukan kebanggaan, melainkan beban. Dia tak ingin orang tahu soal ilmu rawa rontek itu, tapi keadaan memaksanya. Dan kini, hidupnya tak akan sama lagi. Kejadian di depan sekolah membuat nama Lestari mendadak jadi buah bibir. Video dirinya ditembak tapi tidak terluka sudah menyebar kemana-mana, dari Facebook, Instagram, sampai TikTok. Judulnya macam-macam, ada yang menulis, siswi kebal peluru lawan polisi arogan, ada juga yang lebih ekstrim. Ilmu rawa rontek hidup lagi. Bocah SMA bikin polisi ketakutan. Lestari yang awalnya hanya ingin pulang sekolah dengan tenang kini tak bisa keluar rumah tanpa menjadi bahan perbincangan. Bahkan di warung depan gang, ibu-ibu selalu membicarakannya. Itu loh, anak Bu Karti, yang kemarin viral. Katanya ditembak nggak mempan. Serem banget, jangan-jangan dia bukan manusia biasa, bisik seorang ibu sambil melirik ke arah rumah Lestari. Ibunya yang hanya penjual kue semakin tertekan. Banyak pembeli yang kini enggan mendekat, merasa takut. Bu Karti, saya titip pesannya, suruh anakmu jangan main ilmu-ilmu aneh begitu, bisa bikin celaka kampung, kata salah seorang tetangga dengan sinis. Di sisi lain, Suryanto, polisi arogan yang mempermalukan Lestari, kini tengah dipanggil ke kantor Polres. Videonya yang arogan viral, atasan marah besar, dan masyarakat sudah mengecam keras tindakannya. Namun bukannya jera, Suryanto justru menyimpan dendam. Saya dipermalukan anak ingusan itu. Gara-gara dia, saya bisa dipecat. Tidak bisa. Saya harus balas, biar semua orang tahu siapa yang berkuasa, desisnya di ruang interogasi. Rekan polisinya mencoba menenangkan, tapi Suryanto sudah terlanjur dirasuki rasa malu dan marah. Malam itu juga, dia mendatangi rumah seorang dukun terkenal yang dikenal punya ilmu hitam. Saya ingin hancurkan bocah itu. Dia punya ilmu rawa rontek, kebal apapun. Bisa nggak kau buat dia tersungkur? Tanyanya dengan suara penuh amarah. Dukun itu hanya tertawa lirih. Rawa rontek bukan ilmu sembarangan. Tidak bisa dibunuh dengan senjata biasa, bahkan mantra pun banyak yang mental. Tapi ada cara, dan itu butuh pengorbanan besar. Suryanto menggertakkan gigi. Apapun, asal dia hancur. Sementara itu, di rumahnya, Lestari termenung di kamar. Ibunya masuk membawa segelas air hangat. Nak, kenapa kamu nggak cerita ke ibu soal ilmu itu? Ibu kaget sekali, selama ini kamu simpan sendiri. Lestari menunduk, air matanya jatuh. Aku takut Bu, takut orang-orang menjauhiku, takut dikira aneh. Kakek dulu berpesan, jangan sekali-kali gunakan rawa rontek kecuali dalam keadaan terdesak. Tapi kemarin, kalau aku diam saja, harga diri kita diinjak-injak. Aku nggak kuat Bu. Ibunya menarik napas panjang, lalu memeluk anak semata wayangnya itu. Nak, kamu memang punya warisan yang tidak semua orang punya. Tapi ingat, setiap kekuatan ada konsekuensinya. Sekarang banyak orang sudah tahu, kamu harus lebih kuat lagi menghadapi omongan mereka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Sekolah jadi ricuh, teman-temannya ada yang mengagumi, ada pula yang menjauhi. Guru-gurunya juga mulai canggung. Bahkan kepala sekolah dipanggil dinas pendidikan karena viralnya kasus itu.
Lestari sering mendengar bisikan, itu anak kebal peluru. Serem. Atau, dia pasti bersekutu dengan setan. Semua ucapan itu menusuk hatinya. Namun ada pula yang diam-diam mendukung. Beberapa murid justru makin akrab dengannya, merasa Lestari berani melawan ketidakadilan. Puncaknya terjadi ketika Suryanto bersama beberapa polisi lain datang lagi ke sekolah. Kali ini bukan sekadar patroli, melainkan membawa surat resmi. Lestari dipanggil untuk dimintai keterangan, seolah dia yang bersalah dalam kasus itu. Suasana kelas mendadak mencekam ketika Suryanto muncul dengan tatapan penuh dendam. "Kamu ikut saya sekarang. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan di kantor polisi," ucapnya dingin. Teman-teman Lestari panik. Beberapa berusaha menahan, tapi Suryanto tetap memaksa. Lestari mencoba tetap tenang. "Saya tidak salah. Kenapa harus ikut?" tanyanya. Suryanto menyeringai. "Kamu sudah membuat instansi kami malu. Viral di mana-mana. Jangan kira bisa lari begitu saja." Namun sebelum dia sempat menarik tangan Lestari, pintu kelas mendadak terbuka. Seorang lelaki paruh baya dengan seragam sederhana masuk. Dialah Pak Wiryo, seorang guru olahraga yang sebenarnya adalah teman lama almarhum kakek Lestari. "Jangan macam-macam, Sur. Aku tahu kamu, aku juga tahu apa yang diwariskan kakeknya. Jangan main-main dengan rawa rontek, bisa berbalik ke dirimu sendiri." Suaranya keras membuat semua murid terdiam. Suryanto terperanjat, tapi karena gengsi, dia malah tertawa mengejek. "Hah? Rawa rontek? Semua orang percaya mitos itu, padahal cuma trik. Saya sudah punya cara untuk melumpuhkan bocah ini. Kau lihat saja nanti." Lestari hanya bisa menatap dalam diam, dadanya berdebar keras. Dia tahu, dendam Suryanto tidak akan berhenti sampai di situ. Ilmu yang diwariskan padanya kini justru menyeretnya ke pusaran masalah yang lebih besar. Dan yang paling menakutkan, dia bisa merasakan, ada sesuatu yang jahat mulai mendekat. Malam itu, ketika dia berdoa di kamar, bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan. Aura dingin menyelubungi. Sebuah suara berbisik, "Rawa rontek akan runtuh oleh pengorbanan darah. Kau tak akan bisa sembunyi lagi." Lestari ketakutan, tubuhnya bergetar, namun dia sadar, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai.